Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kesuksesan itu diciptakan, bukan kebetulan. Pernahkah kita menyadari bahwa ekspresi dan bahasa tubuh kita menentukan kesuksesan dan kegagalan kita? Buku Tipping Point karya Malcolm Gladwell membuktikan hal itu. Wow! Sekelompok pemirsa TV yang dipilih secara acak diminta untuk menilai ekspresi wajah dari 3 penyiar berita paling terkenal pada zaman itu yang disiarkan di acara televisi ABC, NBC, dan CBS yang dinilai positif atau negatif ekspresi para penyiar berita ini saat mendiskusikan calon presiden tahun 1980 antara Ronald Reagan dan Jimmy Carter. Studi tersebut menemukan bahwa Peter Jennings, sang pembawa berita ABC News, memiliki bias wajah ketika membahas tentang Ronald Reagan. Jennings tampak sedikit lebih bahagia mendiskusikan Reagan dibandingkan saat mendiskusikan Carter di dalam berita yang dibacakannya. Dan bias wajah Jennings secara halus mempengaruhi pemirsa TV ABC untuk memilih Reagan. Banyak ahli statistik membantah kesimpulan ini, padahal ABC mungkin jaringan televisi yang paling memusuhi Reagan pada tahun 1980. Pemirsa ABC seharusnya tidak memilih Reagan. Gladwell berpendapat bahwa ekspresi wajah sang penyiar berpotensi memainkan peran utama dalam meyakinkan pemirsa siapa yang seharusnya mereka pilih. Ekspresi wajah Peter Jennings lah yang membuat pemirsa ABC berpikir lebih positif terhadap Ronald Reagan sehingga akhirnya memilih Reagan dalam pemilihan umum. Dalam terminologi Gladwell, Jennings memenuhi syarat bertindak sebagai salesman. Mungkin saja dia tidak sengaja menjual Reagan kepada para pemirsanya. Inilah contoh kemungkinan ribuan pemirsa yang memilih Reagan karena persuasi alias bujukan yang terjadi di alam bawah sadarnya. Meski pemirsa ABC mengklaim bahwa mereka memilih Reagan karena kebijakannya, tetapi sesungguhnya tidak. Menarik bukan? Saya baru mengobrol dengan beberapa anak muda tentang membangun kesuksesan. Semua orang mau sukses dan ingin sukses, tetapi yang terpenting adalah pelajari prosesnya. Mengapa seseorang bisa sukses? Jika bisnis sudah berjalan 2 tahun dan tetap running well dan survive, itu baru dinamakan mulai bisa berbisnis, ujar Pak Indra, suami saya, menasehati anak-anak. Nah, ternyata beberapa anak muda ini bisnis baru jalan setahun, ada untung sedikit, sudah sibuk belanja ini itu. Merasa sudah sukses, beliin pacar barang-barang branded. Gak heran
setahun kemudian gulung tikar, diputus pacar pula. Ternyata mereka ada yang kecanduan nonton drama Korea. Bahkan ada yang terjerat nonton film porno. The things you think about determine the quality of your mind. Your soul takes on the color of your thoughts. Marcus Aurelius. Hal-hal yang Anda pikirkan menentukan kualitas pikiran Anda. Jiwa Anda diwarnai oleh pikiran Anda. Nah, kalau yang mewarnai pikiranmu itu drama Korea dan film porno, kira-kira apa yang tersimpan di otak dan hatimu? Kita kan sudah belajar dari buku Tipping Point Malcolm Gladwell. Apapun yang kita pikirkan, yang tersimpan di dalam hati kita, itu terpancar melalui sikap dan body language, bahasa tubuh kita. Lah kalau isi otakmu dan hatimu adalah drama Korea dan film porno, yang terpancar melalui pribadimu itu apa? Lalu kira-kira yang tertarik dengan kamu itu siapa? Prinsipnya like attracts like. Orang menarik orang yang sejenisnya, ujar saya. Semua orang ingin kaya, bahagia, sukses, dihormati. Tetapi banyak yang lupa menginvestasikan hal-hal yang ingin dicapainya di dalam pikiran dan hatinya. Prinsip hidup: jika kita menanam benih biji mangga, pasti panennya ya mangga. Gak mungkin durian. Sesimpel itu. Namun banyak yang menanam biji mangga, tetapi yang didoakan habis-habisan supaya berbuah durian. Tuhan tidak bisa mengabulkannya karena Tuhan bekerja berdasarkan hukum yang sudah diaturnya. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan hukum-hukum itu. Bu Yeni, gak gampang jaga kekudusan ya Bu? Gampang. Kamu tinggal awasi yang masuk ke dalam pikiranmu saja. Apa yang kamu lihat, dengar, dan baca, pastikan semuanya hal-hal yang kudus. Jaga pergaulan yang baik dengan orang-orang yang mengejar Tuhan dan kekudusannya. Dengan sendirinya kita akan hidup kudus. Garbage in, garbage out, istilahnya dalam komputer. Jika mau sukses, baca buku-buku John Maxwell, Seth Godin, Jim Collins, Stephen Covey, dan lain-lain. Dijamin ide-ide kreatif muncul semua. Yang ditonton Warren Buffett, Billy Eberhard, Paul Milligan, Shark Tank, yang model begitu. Bergaulnya dengan anak-anak muda yang ingin maju, bisnisnya oke, dan yang dibicarakan ide-ide besar. Dijamin dengan sendirinya gak selera lagi nonton drama Korea. Kemajuan ke depan masih terbuka luas. Siapa cepat, dia yang dapat. Success is not an accident. Success is a choice. Quote dari Stephen Curry. Kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan. Kesuksesan adalah sebuah pilihan. Pak Indra dan saya kalau dengerin anak-anak sedang ngobrol dengan teman-temannya sungguh terpukau. Dahsyatnya bisnis masa kini. Betapa banyaknya kemudahan yang mereka terima yang tidak kami miliki dulu. Berpikir maju yuk. Hidupi hidup ini dengan maksimal untuk kemuliaan Allah. Sehingga hidup yang hanya sekali ini memuaskan dan membanggakan.
Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people. Quote dari Eleanor Roosevelt. Seorang pemikir hebat mendiskusikan ide. Seorang pemikir rata-rata mendiskusikan peristiwa. Orang yang pikirannya kecil mendiskusikan orang lain. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, seruput kopi cantik. Dah.